Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, ustad-ustad, tungku-tungku, bapak-bapak dan ibu-ibu, semua kita berada dalam lindungan Allah dan semoga kita dirahmati dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala serta ditempatkan nantinya di dalam surga yang mulia. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Kemudian dalam hidup kita yang paling penting adalah kita senantiasa berusaha untuk dekat dengan Allah, bertakwa kepadanya, kemudian juga memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di bulan yang mulia ini, di bulan Muharram, salah satu bulan haram, bulan yang dianjurkan kita memperbanyak amal ibadah, berzikir, kemudian memperbanyak puasa, terutama di hari Asyura. Insyaallah mungkin bagi kita di negara Indonesia yang 1 Muharram itu jatuh pada malam Jumat, maka 10 Muharram itu besok insyaallah. Maka ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa untuk berpuasa di hari Asyura, karena hari itu nilai puasa kita yukaffirus sanatal madiyah, itu terampuni, terhapus dosa-dosa kita selama setahun yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, juga menyebutkan bahwa sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan yaitu puasa pada bulan Allah, yaitu Al-Muharram, yaitu bulan Muharram. Jadi puasa terbaik kita setelah kita lalui yaitu puasa Ramadan, maka selanjutnya yaitu puasa terbaik yaitu di bulan Muharram, terutama di 10 Muharram. Sama dengan kata Nabi SAW, sebaik-baik salat itu setelah salat fardu yaitu salatul lail. Sebaik-baik salat kita setelah melakukan salat fardu itu adalah melakukan salat di malam hari. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat kita semuanya, terutama peluntuan yang menyampaikan, agar kita senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin
orang tua kami yang dirahmati Allah, ustadz-ustadz semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan tentang Asmaul Husna, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Allah itu Maha Mulia. Pada malam yang mulia ini insyaallah kita akan sampaikan Asmaul Husna, yaitu Al-Barr. Kita akan melihat bagaimana asma Allah yang mulia ini, yang itu erat kaitannya dengan nama-nama untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asma'nya yang mulia. Karena kata para ulama kita, orang-orang yang banyak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatnya, maka orang itu akan mendapatkan 3 hal, kata para ulama kita. Man kana billahi a'raf, barang siapa yang orang itu lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kana minhu akhwaf. Yang pertama, orang tersebut itu akan lebih takut terhadap azab-azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wali ibadatihi atlab, dan orang itu akan senantiasa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mencari ibadah-ibadah yang mungkin belum rutin dikerjakan, dia akan rutinkan, dia akan dawamkan. Kenapa? Karena sangat ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah mengenalnya. Kemudian wa an ma'siyatihi ab'ad, orang itu yang ketiga akan jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa koreksi diri kita, terutama Tuan yang menyampaikan, kalau kita sudah mengenal Allah dengan baik, maka ada 3 sifat pada diri kita yang dominan. Yang pertama, bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambah nilai takwanya, takut terhadap kejahatan yang dilakukan. Yang kedua, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih bersemangat, lebih termotivasi. Yang ketiga, lebih jauh dari maksiat. Maksiat itu benar-benar dihindari dan menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak baik di dalam Islam. Akan tetapi sebaliknya, ketika 3 sifat ini belum melekat pada diri kita, maka kita harus waspada, harus hati-hati. Berarti kita belum banyak mengilmui, memahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan asma'nya yang mulia. Kenapa? Karena ada 3 sifat yang belum melekat pada diri kita. Maka kita, terutama saya yang menyampaikan tentang Asma'ul Husna ini, yang pertama, agar kita senantiasa mengulang-ulang nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, berusaha memahaminya, dan insyaallah semoga dengan itu bisa mengingatkan kita kepada Allah, banyak zikir kepadanya, dan juga insyaallah kita bertambah dekat atau akrab atau menjadi hamba yang muqarrib, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dari segi bahasa, al-barru itu dari kata huruf dasarnya itu ba, kemudian ra dengan ra satu lagi, barra. Para ulama menjelaskan bar ini bisa bermakna kebaikan, albir, kebaikan yang luas, kebaikan yang tidak pilih kasih dan tidak minta balasan. Itu namanya bar. Juga bisa bermakna kedermawanan.
Al-bar juga kebaikan yang menjadi bukti kejujuran dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-barru juga berarti dia senantiasa ingin menyucikan dirinya. Barrun taqiyun, baik lagi bertakwa. Bar juga bisa bermakna kelembutan dirinya karena kebaikan akhlaknya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya menyebutkan di dalam Al-Quran tentang Allah muliakan anak Adam itu dengan menundukkan kepadanya al-bar wal bahr, yaitu bumi dan lautan. Bahrun lautan, barrun itu disebut bumi karena manusia itu di bumi luas sekali yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu makna dari segi bahasa. Maka kita ringkas, al-barru itu bisa bermakna al-khair, bisa juga al-latif, kemudian juga ar-rahmah secara makna bahasa. Para ulama menyebutkan al-barru itu makna yang pertama misalnya disebutkan huwa al-muhsinu ila ibadihi. Kata barrun dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu asmaul husna al-bar. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-muhsinu ila ibadihi. Allah itu senantiasa berbuat baik secara terus-menerus kepada hamba-hambanya, dengan memberikan nikmat kepadanya, baik itu nikmat adz-dzahirah wal batinah, baik itu nikmat yang sifatnya yang zahir, yang tampak kita lihat berupa kesehatan fisik kita misalnya, kemudian rizki yang banyak, dan al-batinah yaitu kesehatan rohani kita, akal kita senantiasa berfungsi, bisa kita manfaatkan untuk banyak berfikir dalam hidup ini. Ini juga bagian dari makna Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-bar. Al-bar juga bisa bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala itu katsirul barri wal ihsan, yaitu banyaknya kebaikan dan kemurahan hatinya serta kebaikan kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala al-barru juga bermakna huwas sadiqu fi wa'dihi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha jujur dalam menepati janji-janjinya. Al-bar juga bisa bermakna huwallazi la yasduru minhu illa al-khair. Al-bar maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang datang kepadanya semuanya kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kepada hambanya illa rahmah, kecuali kasih sayang kepada hamba-hambanya. Kemudian yaftahu abwab taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga membuka pintu-pintu taubat kepada hamba-hambanya, serta yudha'afu al-ajr. Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa melipat gandakan pahala hamba-hambanya. Itu adalah makna al-bar. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asma'nya yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya, membuka pintu taubatnya, menerima amal hambanya, kemudian melipat gandakan pahala untuk hamba-hambanya yang berbuat taat dan kesalehan kepadanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran kata al-barru yang berhubungan dengan asma Allah yang mulia, asmaul husna itu disebutkan oleh para ulama kita, itu hanya terdapat satu kali di dalam Al-Quran yang menyebutkan
Allah Subhanahu wa taala Al-Barr. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam surat At-Tur ayat yang ke-28. Bunyinya, inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu, ini kata orang-orang yang berada di dalam surga di hari kiamat nantinya. Kata mereka, sesungguhnya kami min qablu, sebelumnya di dunia maksudnya, nad'uuhu, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepadanya, bermohon kepadanya, innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Barru Ar-Rahim. Zat yang maha melimpahkan kebaikan dan juga maha penyayang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan bahwa di antara hikmah Allah gandingkan kata Al-Barru dengan Ar-Rahimu, ini bermakna bahwa kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu maha luas, tiada batas, dan tidak mengharapkan sedikit pun balasan dari hamba-hambanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu ketika berbuat kebaikan untuk hambanya, Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh rahmat yang sangat luas dan tidak menginginkan balasan dari hamba-hambanya. Mungkin itu berbeda dengan kita, yang ketika kita berbuat kebaikan dalam hidup ini, dalam hati kita ada keinginan agar kebaikan kita terbalaskan, dibalas nanti, suatu hari nanti, atau minimal kita menginginkan kata ucapan terima kasih atau pujian dari kebaikan yang telah kita lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, menurut para ulama dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya memang benar-benar Allah limpahkan tanpa ada keinginan dari Allah untuk dipuji oleh hamba-hambanya di dunia ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat ke-28 dari surat At-Tur ini, orang-orang yang menghuni surga nantinya menyebutkan huwal barrur rahim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang penuh dengan kebaikan, limpahan kebaikan kepada hambanya dan maha penyayang. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beberapa ayat sebelumnya tentang bagaimana Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Misalnya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, orang-orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang anak cucunya itu mengikuti mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka nantinya, orang-orang yang beriman itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan anak-anak cucunya di dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi pahala amal mereka. Jadi ketika seseorang yang beriman berbuat kebaikan, ditempatkan dalam surga yang paling tinggi misalnya, Jannatun Na'im, maka anak cucu mereka yang berbuat kebaikan dan itu hasil dari didikan mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Artinya anak-anaknya dinaikkan derajat dengan dikumpulkan bersamanya sebagai tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka itu sangat
merasa dimuliakan dan berbahagia ketika berkumpul dengan keluarganya nanti di surga sebagaimana berkumpulnya di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang selanjutnya, wa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Ditambah lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu amdatnahum bifakihah. Kami anugerahkan kepada mereka tambahan kenikmatan berupa buah-buahan, walahmin, kemudian berupa daging, mimma yashtahun, yang itu sangat mereka inginkan. Di dunia kita sangat menginginkan kenikmatan yang seperti ini. Kemudian juga yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim. Di dalam surga itu juga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gelas-gelas yang mereka itu bisa merasakan betapa nikmatnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bisa menuangkan apa saja. Kemudian ucapan dan sikap mereka terjaga dari ucapan yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, dari kata-kata yang lagha. Mereka terjaga di dalam surga, wala ta'thim, dan di dalam surga itu tidak mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka di dalam surga. Kemudian di ayat yang ke-28 itu mereka mengatakan, inna kunna min qablu nad'u. Dari itu, kenikmatan yang telah kami rasakan itulah yang kami harapkan dulu di dunia. Kami ingin surga yang paling tinggi, kenikmatan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Allah kabulkan ketika mereka di dalam surga. Kemudian mereka mengatakan, innahu huwal barrur rahim. Allah itu benar-benar zat yang maha melimpahkan kebaikan, lagi maha penyayang. Ini adalah ucapan penduduk surga yang mudah-mudahan kita semuanya bersama dengan keluarga kita mudah-mudahan meninggal dalam kondisi husnul khatimah, membawa iman di dalam hati kita dan juga keluarga kita insyaallah, dan semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga nantinya, dan itu adalah harapan dan keinginan kita bersama. Yang mungkin hari ini di dunia kita punya kawan-kawan yang terbaik, keluarga yang terbaik, anak-anak kita yang sangat kita cintai dan kita sayangi, tapi itu tidak kekal dan tidak abadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak meninggalkan mereka, mereka yang meninggalkan kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan banyak nikmat-nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan oleh Allah misalnya dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Orang yang dipanjangkan umurnya dikurangi bentuk kejadiannya, lemah. Kemudian juga orang yang panjang umurnya ini merasakan bagaimana pedihnya ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Mulai dari anaknya, bisa jadi cucunya, kawan seperjuangannya, kawan satu letting ketika sekolah, kuliah dan sebagainya. Kalau kita panjang umur, maka kita akan merasakan kepedihan-kepedihan itu sampai kita juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya harapan kita kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan saudara kita juga selamat iman ketika kembali kepada Allah, insyaallah nikmat Allah yang maha luas itu semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga bersama dengan mereka. Baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya itu banyak sekali menyebutkan al-bar, menyebutkan asma Allah al-barru ini. Misalnya contoh hadis riwayat Imam Muslim, Rasul menyebutkan Allahumma antal bar,
Ya Allah, Engkau adalah Al-Barru, yang maha baik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami senantiasa memohon ampun kepadamu ya Allah, beristighfar kepadamu, wa natubu ilaika, dan kami bertaubat kepadamu. Maka ini bagian dari tawasul kita dengan Asmaul Husna, yaitu dengan kalimat Allahumma antal barru. Ya Allah, Engkau adalah yang maha baik, yang maha luas kebaikannya. Nastaghfiruka wa natubu ilaika. Kami senantiasa beristighfar kepadamu, wa natubu ilaika, dan kami bertaubat kepadamu. Mudah-mudahan ini menjadi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Nabi yang mulia yang senantiasa berdoa dengan doa yang seperti ini. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat Al-Barru ini itu dekat sekali maknanya dengan Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Misalnya Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian Al-Karim, yang itu juga sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian Al-Latif, yaitu yang maha lembut. Ini dekat dengan makna ini, dekat maknanya, tapi mungkin secara khusus sudah kita sampaikan tadi ada perbedaan-perbedaan antara satu nama Allah yang mulia dengan nama yang lainnya. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat dan Asmaul Husna Al-Barr? Kata para ulama, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Al-Barru, maknanya adalah Allah itu tidak membalas keburukan dengan keburukan dari hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membalas hambanya yang berbuat buruk itu dengan keburukan yang sama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita ketika ada kejahatan, ada keburukan, itu dibalas dengan yang lebih baik. Misal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fusilat ayat 34, idfa' billati hiya ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tolak kejahatan itu billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang terbaik, dengan yang paling jauh. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Barru, kemudian memerintahkan kita hambanya untuk seperti itu. Jadi kalau ada kejahatan, orang berbuat jahat kepada kita, maka kita harus menolak kejahatan itu, yaitu dengan kebaikan. Sehingga nampak orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yang mengamalkan Asmaul Husna dalam hidupnya, itu nampak kelihatan hatinya itu penuh dengan Al-Barr, penuh dengan kebaikan. Dia tidak ingin menyamakan dirinya dengan orang-orang yang tidak baik. Sebagaimana misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, banyak disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, beliau berdakwah ke Taif itu, beliau tidak diterima dengan baik, bahkan kebaikan yang beliau sampaikan, agama yang mulia yang beliau dakwahkan, itu terbalas dengan kejahatan, dengan keburukan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejar, dilempari, mau dibunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat dari kejahatan penduduk Taif ini, datang malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi untuk melemparkan gunung itu ke penduduk Taif, tapi Nabi menolaknya. Nabi tidak mau seperti itu, karena tugas Nabi itu adalah bukan untuk menghukum kaumnya,
tapi untuk memberikan penerangan-penerangan agama dan kebaikan kepada mereka. Bahkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jadi penduduk Taif hari ini, kata Nabi, tidak menerima dakwah Islam, tidak menerima kebaikan, mudah-mudahan anak keturunan mereka itu akan menerima Islam nantinya. Itu adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang penduduk Taif itu penuh dengan cahaya Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka mungkin ini juga menjadi sifat dalam hidup kita. Jangan sampai kita isti'jal dalam hidup ini, menyona urung gepubut sebuah kejahatan, langsung ingin tabalas segera. Bahkan bisa jadi kejahatan yang kecil dilakukan yang tidak sebanding dengan azab yang kita berikan kepada mereka. Tayo bisa bayangkan misiji ban-banyo naurung, kejahatan dilakukan, mencuri dia di rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam pada ni cok peng celeng, akan tetapi karena hana sempat dipuplung Honda, maka Honda datang. Dan bisa jadi dengan kita menghakim sendiri itu, bisa jadi kejahatan yang kita lakukan itu jauh lebih besar daripada kejahatan yang dia kerjakan. Na'udzubillah. Padahal bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mungkin kalau dia ditemukan, dia kembalikan uang itu, maka mudah-mudahan Allah mengampuninya, dan polisi mungkin akan dipampun, mungkin hana truhat, hana truhat untuk penjara. Tapi kejahatan yang kita lakukan terhadap harta bendanya, yang mungkin harganya belasan juta, dan itu telah kita lakukan, dan itu adalah lebih besar dosanya daripada yang dia lakukan. Kenapa demikian? Karena kita tergesa-gesa dalam menghukumi orang, tayo bengih, emosi yang tidak terkontrol, sehingga tayo melakukan sesuatu yang lebih mudarat daripada kemudaratan yang dilakukan sebelumnya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini menjadi pelajaran bagi kita dalam hidup ini, bahwa kalau ada sebuah kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka kita harus mengukur kejahatan itu, kemudian menolak kejahatan, jangan dengan kejahatan yang lebih besar, tapi itu kejahatan yang lebih ringan, yang tidak menyebabkan mudarat yang lebih besar. Itu menjadi barometer kita di dalam kehidupan beragama ini. Baik sampai ende nak kasus dulu juga masih di Aceh, nyan naurung cu kami, kemudian hana sempat gepublung dalam kena temung oleh warga, kemudian orang itu dibakar hidup-hidup. Ini merupakan bukti bahwa kita belum bisa beramal sesuai dengan petunjuk agama ini dengan benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, idfa' billati hiya ahsan. Kalau kita ingin menolak suatu kemudaratan, kejahatan, maka cari cara yang terbaik. Jangan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar dalam hidup ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, tentang al-barru ini, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada hamba-hambanya melebihi apa yang diminta, melebihi apa yang dia lakukan dalam hidup ini. Misal kita membaca Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Tanya dah baca Al-Quran sabuh huruf, maka merupakan sabuh kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Jadi Allah itu memberikan kepada hamba-hambanya itu melebihi apa yang dia minta, melebihi apa yang dia lakukan. Bahkan ada seorang ulama salafus saleh, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, beliau menyebutkan, laqad an'ama Allahu 'ala 'abdin fi hajatihi aktsara min tadarru'ihi ilaihi fiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada seorang hamba dalam kebutuhannya itu lebih banyak dari apa yang dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lihat misalnya, bisa jadi kita hari ini mungkin tidak sekuat dulu, misalnya kalau kita sudah tua, tayung merasa umma kalimah anali lagi awet. Tapi kalau kita bandingkan, misalnya umur kita dari 0 sampai 50 tahun, kuat kita. Diberikan nikmat yang luar biasa tentang tubuh kita. Tapi baru mungkin 2-3 bulan kita lemah, maka kita harus lihat bagaimana kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita putus asa mengeluh karena bacut gubi sakit, bacut gubi lemah, padahal itu telah diberikan nikmat yang besar sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Al-Barru ini, Allah Subhanahu wa taala itu membalas seorang hamba itu yang belum sempat melakukan kebaikan, tapi baru dia niat saja. Tanyo siro hamba, kalau sempat abubud amal soleh, tapi baru tanit. Misalnya dalam hadis Nabi SAW disebutkan, si barang kaso yang berniat an yakuma minal lail, goknya untuk gebedah tengah malam, fagalabathu ainuhu hatta yusbiha, kemudian dia tidur nyenyak sampai subuh, enggak sempat bangun malam, maka kutibat lahu manawa. Allah Subhanahu wa taala akan mencatat, akan memberikan ganjaran kepadanya apa yang dia niatkan. Ini adalah hamba Allah yang belum sempat melakukan sesuatu, niat saja, maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sempat kita melakukan kebaikan. Kita niat misalnya salat subuh berjamaah besok, sempat kita lakukan, maka satu salat kita dibalas dengan 27 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau berjamaah. Kalau sempat kita salat fajar misalnya, maka dibalas dengan khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Begitu Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala misalnya, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Si barang kaso yang punya keinginan untuk puput jehud, puput dosa, puput kejahatan, falam ya'malha, dia belum sempat melakukan kejahatan itu. Kiban kondisi urunyan, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Maka urunyan gecatat li Allah Subhanahu wa taala dan gutulis atas dirinya satu kebaikan. Nit bro, tapi hantu bak gububut tercegah, maka itu masih ada kebaikan pada dirinya. Kebaikan apa? Kebaikan karena dia mengurungkan niatnya untuk berbuat kejahatan. Wa in hamma biha fa'amilaha, apabila dia berniat, berkeinginan, kemudian sempat melakukannya, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk dirinya, atasnya itu satu kejahatan saja. Ini pupuk sabuah bubro, kemudian terus dilakukan, maka Allah catat satu kejahatan untuknya. Tapi ketika dia berniat baik, dia sempat melakukan kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Misalnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in hamma biha fa'amilaha. Apabila dia berkeinginan untuk kebaikan kemudian dia sempat melakukannya, katabahallahu azza wa jalla asyra hasanatin. Allah Subhanahu wa taala itu akan mencatat untuk dirinya terhadap kebaikan yang dilakukannya asyra hasanatin, 10 kebaikan, ila
sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat kebaikan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasan yang dia lakukan, keseriusan dalam beramal, ila ad'afin katsiratin, dan ada orang-orang tertentu yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dengan ini kita bisa merenungi bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepada hamba-hambanya al-bar. Maka seyogyanya kita seorang hamba itu benar-benar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dekat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan terakhir kita ingin sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna yang mulia dan sifat yang mulia, yaitu al-barru, maka seyogyanya kita meneladaninya. Misalnya dengan memberikan sesuatu kepada hamba Allah yang membutuhkan tanpa diminta. Menyota kalian mungkin koyan butuh, tak prediksinya koyan na kebutuhan tapi maleg lake, maka bersedekahlah untuknya. Baik itu dengan diam-diam atau mungkin dengan terang-terangan menyampaikan kepadanya dan memberikan bantuan. Kemudian senantiasa kita memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya dalam Islam, hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya kita dianjurkan untuk memberikan maaf, bukan minta maaf. Karena kalau kita minta maaf, itu ada kesan orang yang memberi maaf itu lebih superior daripada kita yang minta. Makanya dalam Islam, yaitu wal'afina 'anin nas, yaitu memaafkan manusia yang lain, baik dia minta atau tidak. Menyo mandum tanyo lagi yang nasifut, tapi maah orang lain yang salah dengan tanyo, maka insyaallah damai. Tapi menyo mandum sifut dia pingin urang ilake maah bak tanyo, maka nilai egois itu tinggi dalam masyarakat. Kemudian kita juga harus dalam hidup ini, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita harus senantiasa berbuat lebih baik kepadanya. Jangan samakan, menyogok saboh gad kita yo, samo tayo saboh gad abalah, tidak. Maka kita harus lebih banyak berbuat baik kepadanya. Fa ahsin, sering kita sampaikan, kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kemudian yang terakhir, kita tidak membalas keburukan orang itu dengan keburukan yang sama, tapi tolaklah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik, yang membuat kita berpahala, dan orang yang berbuat tidak baik itu bisa berubah menjadi lebih baik dengan asbab kita melakukan kebaikan kepadanya. Dengan itu, maka tahanlah amarah kita, sukalah kita memaafkan dan memberikan yang terbaik untuk saudara kita, walaupun itu berat. Yang udah pegah mungkin mangat, tapi mengaplikasikannya itu berat dalam kehidupan kita, dan itu adalah tanggung jawab dan kewajiban kita dalam beragama, karena kita ingin meneladani asmaul husna yang mulia ini. Mudah-mudahan ketika kita dekat dengan asma Allah yang mulia, senantiasa mengucapkannya, berzikir dengannya, bertawasul ketika kita berdoa dengan asma Allah Subhanahu wa taala al-bar, maka mudah-mudahan itu melekat di hati kita, dan hati kita insyaallah akan menjadi hati yang albir, yang penuh dengan kebaikan, dan insyaallah dengan itu kita akan menjadi orang yang lebih baik insyaallah di tahun yang lebih baik ini, di tahun Hijriah ini, dan mudah-mudahan amal-amal kita sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni, dan ke depan insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena para ulama kita menyebutkan bahwa kalau kita menambah kebaikan di sisa-sisa umur kita, tuhsinu fima baqiya, kata para ulama, berbuat baiklah terhadap sisa-sisa umurmu, maka yughfar laka fima baqiya wa ma madha, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dirimu terhadap sisa-sisa umurmu dan sisa-sisa umurmu yang telah
dan umurmu yang telah berlalu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fa in asa'ta fima baqiya, ketika kita berbuat jahat, berbuat jelek terhadap sisa-sisa umur kita, maka ukhidta fima baqiya wa ma madha. Kita akan dihisab, akan disiksa oleh Allah terhadap umur kita yang akan kita lalui ini, dan umur-umur kita yang sebelumnya yang telah lalu itu juga akan dihisab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejahatan yang telah kita lakukan dan belum terampuni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.